Ini kan lagi rame-rame royalty. Ya. Muncul juga soal riders dari para band yang lagi ini disenggol Mas Ari Lasso. Ini sebagai anak band juga nih, gimana nih Mas Maki? Aku ngerti maksudnya Lasso, dan memang ya kita kalau di belakang panggung tuh suka celah-celahan, gila riders lu ribet banget ya gitu. Karena lu riders lu kenapa nggak minta ini gitu loh. Iya. Kalau di kita sih di Ungu khususnya ya, riders itu kan sebenarnya cuman kalau di teknis manggung tuh pelengkap lah. Jadi bukan sesuatu yang mesti dilebih-lebihkan, bukan sesuatu yang mesti diada-adain. Belakang panggung tuh yang penting AC-nya nyala, ada tempat duduk, ada minum, udah cukup. Toh kita nggak lama-lama juga di situ kan ya. Jadi ya agak setuju sama Lasso kalau misalnya yang ridersnya agak lebay, kenapa ya? Misalnya nyusahin IO gitu, ntar IO malas pakai lo loh habis itu gara-gara riders lo. Kalau aku sih gitu mikir. Kalau listnya biasanya apa tuh? Nah, kalau Ungu, ya. Kalau Ungu sederhana, yang penting smoking area, titik. Mau dimanapun kita duduk belakang panggung itu smoking area gitu. Ya sama minum lah, aku juga cukup lah. Tapi kalau untuk makanan ada hal spesifik nggak mungkin? Enggak juga sih, itu nggak ada, buah-buahan nggak harus ini, nggak harus itu, nggak dikasih apa juga makasih gitu. Tapi harus bisa ngerokok ya. Kita cuma yang penting smoking area. Tapi melihat mungkin yang disenggol Mas Lasso sendiri kan artinya yang ke para ini yang kesini, yang muda-muda. Melihatnya gimana sih? Emang aji mumpung memang. Oke. Aku nggak tahu, jujur karena belum lihat kasat mata sendiri mereka seperti apa. Dengar-dengar ada yang lebay, itunya ridersnya. Ya aji mumpung setuju. Tapi kalau aku lebih itu memberatkan IO ya, memberatkan IO dan dengan kondisi ekonomi dan segala macam. Kita kan kalau kerja, IO kan partner kita juga gitu. Kalau mereka kerjanya enak, kita juga kerjanya enak. Apapun yang membuat partner kita makin enak, buat aku sebaiknya dikedepankan gitu loh. Kalau belakang panggung mesti pakai sofa, AC-nya mesti inam, mesti itu, minumnya mesti gitu, capek deh gitu. Nyusahin orang aja kalau aku bilang. Kalau Ungu, kalau misalkan yang paling penting selain itu kan tadi bisa ngerokok segala macam. Nah kalau ke luar kota nih Mas, mungkin kan ada kan artis yang minta bisnis kelas atau segala macam. Ungu sendiri gimana? Oke, Ungu setelah 20 tahun baru bisnis kelas. Oke, jadi kita akhir hari ini juga ada cukup dipercaya sama IO untuk bisa akhirnya kita berlima bisnis kelas, kru kita enggak gitu kan. Hotel kita ya seadanya hotel apa di situ, yang penting AC-nya nyala, bisa ngerokok ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi ya bisnis kelas bukan karena apa-apa, kalau terbangnya di atas 3 jam udah pada tua ya, capek. Dan itu juga kalau kondisional misalnya ada kemarin dari satu titik kita ke titik lain nggak ada bisnis kelas, ya udah ekonomi aja nggak apa-apa gitu. Mas, itu setelah 20 tahun ya, beda. Setelah 20 tahun. Beda dengan zaman sekarang nih. Tanya aja sama IO dulu, nggak gitu. Setelah 20 tahun baru kita minta bisnis kelas. Nah, dengan perbedaan yang jomplang ya antara yang senior sama junior, yang ridersnya bikin jelimet IO. Ada pesan-pesan nggak sih Mas buat? Pesan gue sama siapapun lah, nggak yang muda nggak yang tua ya. Kalau lu nyusahin partner kerja lu, kerjaan lu makin dikit tuh gitu aja. Kita mau ini kerjasama ekosistem yang saling membutuhkan, IO, sound engineer, artis, terus vendor panggung dan segala macam tuh. Gimana caranya kerjasamanya enak aja, jangan nyusahin tapi jangan disusahin juga gitu. Artinya ini menjadi rahasia Ungu juga ya ketika berkarir yang dengan sepak terjangnya yang panjang tanpa harus meribetkan. Jangan ngeribetin orang deh, tapi jangan direbetin orang juga. Kalau kita itu aja sih. Panggung soundnya yang pantas, hotel yang pantas kan itu tadi. Kalau kita ngomong pantas di Jakarta sama pantas di daerah-daerah tertentu misalnya belum tentu sama. Nggak semua daerah punya hotel bintang 5 misalnya. Nggak semua daerah ada rute pakai bisnis kelas gitu misalnya. Kadang-kadang kita mesti ke satu panggung naik kapal getek juga pernah gitu. Jadi ya disesuaikan lah dan bikin enak aja hidup lu. Jangan bikin enak hidup lu doang, hidup orang juga bikin lu enak gitu. Kalau enggak ya pasti ada sesuatu lah terjadi, pengalaman juga soalnya. Sempat ada pengalaman nggak mungkin yang tidak mengenakan gitu dari riders, meskipun simple gitu ya ridersnya? Mungkin karena riders kita simple jadi nggak ada gimana banget, cuma yang paling kadang-kadang yang lebih penting tuh riders yang di atas panggung sebenarnya, sound system, alat-alat, kabelnya bener dan segala macam. Kalau riders belakang panggung, seingat aku kita nggak pernah punya masalah ya, alhamdulillah. Tapi kalau di panggung ada beberapa kali yang spesifikasi kayak Enda kan gitarnya amplinya harus sekian, harus demikian, kunci juga gitu. Ada beberapa kali itu nggak terpenuhi, jadi ya jadi masalah lah waktu itu. Tapi ya selain itu kayaknya nggak, belum pernah ada masalah soal riders, kayaknya receh banget ya.
Tapi kalau pernyataan bahwa musisi itu nothing without EO itu seperti apa? Sama-sama, musisi talent nothing without EO with nothing without talent. Makanya aku bilang tadi simbiosis mutualisme ya, sama-sama butuh gitu. Oke, EO kalau artisnya nggak bisa dijual nggak akan dapat sponsor. Artis kalau laku-lakunya lagu kalau nggak didukung sama EO nggak akan bisa tur. Jadi ini kita ngomong ekosistem, makanya kita ngomong kerjasama. Nggak bisa satu lebih dari yang lain atau yang lain lebih ngatur yang lain, kerjasama aja gitu. Semua nyari rezeki di sini, semua punya porsinya di sini ya. Kita bantu masing-masing penuhin porsinya masing-masing gitu loh. Terakhir sarannya mungkin apa sih Mas buat yang dengan riders yang keep it simple lah. Kita datang buat manggung, yang penting manggungnya bener, moodnya enak, semua happy, jangan cuma lu doang yang happy gitu. Lu happy, EO happy, penonton happy, sponsor happy, pasti ngulang acaranya gitu kan jadinya. Jadi ya ekosistem ini jalan terus kalau begitu. Tapi kalau dari IO sendiri pernah gak sih atau Ungu bahkan merasa diribetkan sama mereka itu pernah? Oh kalau kita diribetin pulang mas, gampang aja. Oh gitu. Kita kalau ribet misalnya tahu-tahu belum dibayar apa tiket pesawatnya nggak jelas, kita nggak berangkat. Sebelum berangkat semua udah harus clear. Hotel di mana, bayaran lunas, alat-alat beres. Ya alat-alat beres kadang-kadang tergantung panggung juga ya. Cuma kita nggak ribet tuh. Kalau misalnya lu ribet, gue balik badan. Gue balik badan terus saya gitu aja. Nggak pakai kenapa gini kenapa gitu, udah capek mas udah tua. Kalau nggak fasilitas rokok pulang juga tuh gimana? Kalau fasilitas rokok? Oh kalau gue nggak ngerokok di situ. Gue didenda yang IO-nya didenda. Kan gue udah bilang gue ngerokok. Di kontrak ada di mana gue duduk backstage gue ngerokok. Oh itu tidak boleh ngerokok ya tanggung jawab IO. Oke. Thank you Mas Maki.